Senen, Tangerang, Banten, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu untuk kasus HGB Laut di Bekasi masih berstatus lidik. Polda Jawa Timur menaikkan status seluas total 656 hektar di Laut Sidoarjo ke tahap penyidikan. Hal ini dilakukan setelah polisi mengumpulkan bukti-bukti dan gelar perkara. Direskrimum Polda Jawa Timur Kombes Farman saat dikonfirmasi pada hari Kamis kemarin juga mengatakan gelar perkara dilakukan pihaknya pada hari Rabu 19 Februari. Demikian info hari ini bersama saya Ines, nanti info selanjutnya jam 2 siang. Info hari ini. Saatnya Anda simak obrolan inspiratif dunia bisnis dalam Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawadi di perjalanan Nol Kota Batu untuk sesi pertama. Ada talk show Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Nah, kira-kira siang hari ini kalau ngobrolin soal bisnis apa ya yang bisa diobrolin? Ya, ngomongin soal bisnis pasti nggak ada habisnya, ya kan? Karena kita bicara tentang kesibukan, tentang sesuatu yang dikerjakan oleh orang, tentang hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana orang itu kemudian melakukan perjuangan-perjuangan atau upaya-upaya untuk melakukan perjuangan, memperjuangkan hidup, hak hidupnya. Nah, siang hari ini sebenarnya ada bintang tamu yang spesial, yang kita akan ajak untuk ngobrolin masalah bisnisnya. Namanya Mas Agus Rianto. Nah, dia ini adalah seorang pebisnis yang boleh dibilang sukses untuk mengelola bisnis ayam dan iga bakar. Nah, seperti apa perjalanan bisnis beliau? Nanti selama 1 jam ke depan ya, kita akan ulik bersama. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung, baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Bisa nih nanya-nanya seputar bisnis yang dikelola oleh Mas Agus Rianto ini. Kayaknya seru sih, ayam dan iga bakar. Kebayang gak sih? Dua-duanya bisa dipadukan. Nah makanya kita coba ulik lagi nanti. Tapi sebelumnya saya mau hadirkan terlebih dahulu satu lagu untuk menyemangati kita bersama siang hari ini ya. New Day dari Edison. Yes. 2022 apa ya? Itu keluar dari Unikal, resign terus balik meneh ke sini. Sekarang mau nge-radio ki kangen siaran. Yuk kita mulai Pak. Ya, menit ke-13, tinggalkan pukul 13 waktu Radio Kota Batik. Kita langsung saja menuju ke talk show atau gelar wicara inspirasi bisnis. Ya, talk show atau gelar wicara yang sebenarnya berusaha untuk memberikan inspirasi bagi pendengar Radio Kota Batik supaya punya upaya berusaha atau memotivasi kawan-kawan Radio Kota Batik ya untuk nggak nyerah dalam berusaha. Wah, seperti profil yang siang hari ini kita hadirkan ada Pak Agus Rianto. Selamat siang Pak Agus Rianto. Selamat siang Bapak. Ya. Ini panggilnya Bapak semua ya. Jadi kelihatan tua nih. Mas, madam. Mas aja ya. Ribut ya. Saya manggilnya Mas Agus apa Pak Agus? Pak Agus. Pak Agus ya. Pak Agus. Oke, kabar sehat ya? Alhamdulillah saat ini sehat ya. Mantap. Pak Agus, ini saya pingin ini nih dapat clue dulu tentang Pak Agus ini seperti apa sih. Saya
saya ingin dapat gambaran seperti dari masa kecilnya seperti apa, dulu lahir di mana, sekolah di mana, boleh diceritakan gitu? Siap, bisa sekilas. Bisa. Kalau saya asli kelahiran itu Petaruan, Oh, Petaruan. Kabupaten Malang. Tempatnya Agustus tanggal 3. Agustus, saya juga Agustus. Iya, siap. Tahunnya 77. Senior nih kalau 77. Saya 80. Baru udah 48. 48 tahun. Kalau masa kecil memang apa ya, dididik keras. Jadi saya dari kelas 3 itu sudah berusaha wirausaha kecil-kecilan. Sekarang Dari kelas 3 SD kelas 3 SD. udah mulai jualan makanan kecil. Apa itu? Ya seperti kalau zaman sekarang itu ciki-cikinan ini, Pak. Dikit-dikitan kerupuk-kerupuk gitu ya. Es kantongan kalau dulu kan Iya, harganya iya, iya. Rp5. Benar. Ya masih ingat itu zaman-zaman Ya kita kan? tuh. Ini lontong bakwan Rp15. Iya benar. Oh gitu. Jadi di samping jualan kecil saya juga apa ya, pengembala kambing Oh, pengembala kambing. 9 tahun. Asik juga tuh. Dari kelas 3 SD sampai STM selesai. Berarti memang total apa ya, dikasih pembelajaran tentang berwirausaha sejak kecil gitu ya. Ya tapi tidak ada yang nyuruh, inisiatif sendiri. Ya. Intinya tidak mau minta orang tua. Sudah punya pikiran kayak gitu. Iya, Apa yang melatar belakangi kok bisa punya pikiran kayak gitu? karena kan orang tua wira swasta. Sedangkan adik saya 6 Oke. laki semua. Heeh. Jadi dari kelas 3 itu gimana caranya bisa apa ya, lebih baik daripada saya untuk adik saya. Bapak berarti yang bacem atau yang Saya yang nomor 1 enggak. bajeng. Biasanya anak yang pertama itu punya rasa tanggung jawab besar Iya, biasanya betul. gitu. Lihat adik-adiknya, wah ini adik-adik saya jangan sampai Jangan sampai seperti saya lah jadi pengembala gitu loh, Pak. gitu ya. Iya. Itu keren loh. Sejak kelas 3 SD sampai STM kalau Selesai. sekarang SMK ya. SMK sekarang. Heeh. Gila bener ini, gila aku dapat clue asik nih. Artinya bahwa kalaupun hari ini Pak Agus ini sudah mulai buka bisnis, katakanlah seperti itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Bukan, karena setelah saya lulus STM itu kan pindah ke Jogja. Di sana saya juga buka kuliner selama 15 tahun. Oh, sempat ke Jogja juga? Iya. Oke. Sambil kuliah atau cuman kerja aja bisnis gitu Tadinya aja? sih kuliah, Heeh. tapi setelah dapat pekerjaan Heeh. saya diangkat, udah saya menekuni kuliner. Kuliner bakar-bakaran. Oh, kenapa kuliah ditinggalkan? Apa karena nggak menghasilkan gitu? Ya itu kan tadi adik saya lebih baik menjadikan adik saya lebih baik. Itu ya motivasinya ya. Ya, korbankan saya, tapi yang penting jangan jadi korban. Oke, ini benar-benar jiwa forsanya keren nih Pak Agus nih. Salut nih Pak Agus. Kalau saya anak perdana dan anak terakhir. Oh, tunggal. Enak itu lebih Oh, enak gak ya. malah gak enak, Pak. Enak itu. Gak enak. Karena gini, apa-apa kan akhirnya diusahakan sendiri Pak. Saya diajari oleh ibu saya bagaimana cara hidup mandiri gitu Iya. kan. Dan susahnya kan kalau ada masalah ya udah deh pendem sendiri. Jadi nggak ada ya. curahkan ke siapa gitu Pak. Gitu. Tapi kalau ada adik itu kan masih ada kemungkinan kan bagaimanapun juga ya mirip-mirip sih sebenarnya. Karena ada tanggung jawab untuk menjadi contoh bagi adik-adik. Semuanya dari saya laki semua Bang. Cowok semua, nggak ada yang perempuan. Jadi nggak ada yang disuruh. Oh iya sih benar. Bagaimanapun ya tetap sayang. Iya. Tapi kan bagus, ini kan sudah terbiasa dari kecil. Ya, Jadi udah enjoy aja lah. jadi dinikmati aja. Dinikmati gitu ya. Nah mulai bisnis di Jogja itu pertama kali di Jogja apa yang digarap Pak bisnis? Yang dikerjakan kuliner bakar-bakaran ikan tawar 2008 Sampai sampai 2017. oh 2017 lama juga ya. Iya. Oke.
Karena di samping bebakaran kan saya di situ ada kolam ikan yang langsung disajikan langsung. Karena punya lokasi ya bebakaran langsung ambil ikan di kolam itu, mancing di situ, apapun bisa di situ, dinikmati di situ. Oh jadi kayak pemancingan gitu ya? Iya, Itu punya sendiri? punya sendiri awalnya. Kok bisa dapat lahannya Pak? Ya, dia itu dimulai dari kita nyewa cuma 1 juta per bulan sampai dibeli 1.500 meter. Wow, istimewa. Ini hitung-hitungannya pinter banget nih Pak Agus nih kayaknya nih. Hitung-hitungan bisnisnya top banget nih. Iya memang kalau saya gini bang, Heeh. kalau kita nyewa harus ada perjanjian. Ini saya sewa 10 tahun. Oke. Kalau cocok saya beli. Oh dari awal sudah Jadi gitu saya udah ya? ada perjanjian meter putih. Oke. Cerdas nih. Biasanya kan nyewa aja gitu kan. Nyewa aja. Berarti sudah berani spekulasi dong. Alhamdulillah siap. Iya kan? Oke. Karena kan 10 tahun. Kan pasti kita kan nggak ngerti nih apakah nanti akan menguntungkan Atau akan atau tidak. iya kan. Nah itu. Nah bagaimana Pak Agus ini kok bisa punya perhitungan seperti itu? Kalau dulu saya lihatnya dari prospek dan perkembangan apa ini pemudanya, masyarakatnya sukanya apa. Heeh. Saya lihat kok di Jogja sukanya pada makan, kuliner dan pendatang, butuh Iya, hiburan. iya, iya. Iya benar. Nah benar. disitulah kita bikin seperti apa ya, tempat wisata kuliner sambil mancing sambil karaokean di situ. Oke. Itu di daerah kilometer 12 ya. Karena 12 besi selama ngembak. Kayaknya aku pernah mampir Pernah. dulu deh. Mungkin. Pernah sih. Jadi terkenal pemancingan ulam sari. Ah benar. Berarti Iya. aku pernah mampir. Mungkin pernah pemancingan ulam sari yang paling gede sampai selama tempat saya. Iya, iya karena waktu itu ke Jogja itu kan nggak tahu ya. Oh iya dalam rangka jalan-jalan gitu kan, rombongan gitu. Terus mampirnya kayaknya di situ deh. Oke. Tahun 2000 berapa ya? 2015 15 ya mas. masih kan masih di situ ya. Nah itu bener lagi. Cuma baru ketemu sekarang Iya. ownernya. Iya mas Ribut. Yang namanya jodoh ya. Nggak kenal di sana bisa kenal di sini. Iya betul. Nah ngomongin soal spekulasi, terus kemudian tadi kan sudah diobrolkan bahwa yang terpenting itu yang menjadi tolak ukur untuk membuka bisnis itu selera masyarakat. Selera masyarakat dan daya minat para pemuda dan masyarakat. Tapi hitung-hitungannya gimana Pak? Kan selera itu kan bisa berubah-ubah waktu-waktu. Tapi kalau kita lihat dari potensi atau SDM suatu daerah kan masing-masing. Mungkin seperti di Jogja itu orangnya butuhnya hiburan, Ya. hiburan berkadang. Oh iya. Makanya saya bukannya 24 jam. Wih, Ya, 3 shift dong karyawan. karyawan dikasih. Betul, wah pandai mas Ribut yang betul. Ngeri nih. Oh iya bener ya, ini ya. Di Jogja selama berarti 2008 sampai 17 Dari 97 97 dari 97 saya. Kan ada tahun 98 krisis-krisisnya tuh. Iya itu saya udah masuk sana. Kena nggak waktu itu? Waktu itu ya kena banyak demo. Ah. Cuma kan waktu itu saya masih belum tergiur di situ. Oh belum Belum. bisnis ya? Nah, masih kerja biasa aja. Apa tuh waktu itu? Kerja apa tuh? Kerjanya cuma itu apa ya? Seperti orang jual beli aja. Oh masih di bisnis jual beli gitu Jual ya? belikan. Oh Kan tawar juga. dari dulu emang ikan nih ya? Ini kan. Rezekinya di air. Ya ikan pokoknya kuliner dah pokoknya semuanya. Iya. Nah ini asik nih. Apa sih yang membuat Pak Agus ini tertarik untuk bisnis di ikan-ikanan? Ya kalau ikan kan kalau kita nggak punya lahan bisa manfaatkan pakai kepau atau samping rumah. Tapi kalau memang ingin bisnis lebih besar lagi mungkin ada pesanan. Kita cuma mainnya kan cuma nelpon aja bapak. Oh gitu. Nah, itu kita udah punya link banyak, punya orang-orang yang punya lahan tambak banyak, kita tinggal ada ikan berapa kita model aja lewat HP dulu. Oh
Iya sih. Jadi nggak usah harus punya lahan waktu itu. Yang penting butuh ikan berapa kintal, ada stok, oke kirim gitu aja. Kirain gara-gara percaya sama astrologi gitu. Nggak, Atau primbon gitu. nggak, itu memang udah apa ya, kesenangan. Oke. Ini menarik. Karena kan gini, orang pesisir aja belum tentu loh suka bisnis ikan, Pak. Iya. Satu mungkin karena faktor bau, ya kan, terus kotor dan lain sebagainya. Jadi kan memilih itu. Kalau saya tidak ada arah itu. Saya cuma arahnya cuma satu dulu. Usaha yang mudah bisa disambi, ditinggal pergi seminggu udah akan mati ya cuma ikan. Iya sih ya. Ya, Kalau burung masih dulu masih mati. ya. Ayam apalagi. Oh iya. Tapi kalau ikan 1 minggu kita jalan-jalan keluar kota masih hidup. Apalagi ikan lele. Oh iya ya. Ya, itu cuma satu saja. Iya. Kalau bisnis yang tidak akan ditinggal pergi 1 minggu 2 minggu nggak makan lagi cuma ikan. Dengan kata lain Pak Agus suka jalan-jalan dong. Iya betul. Jalan-jalan. Jadi kalau kita buat jalan-jalan itu ya udah, kalau memang bisnis ikan, kita punya kolam, kita cari itu aja rumput, kita ngarit, kita kasih makan. Udah, saat tinggal seminggu aman kalau udah ada rumput di kolam. Oh gitu ya. Ini nih. Jadi kalau misalkan Anda mau bisnis ya, tiru nih caranya Pak Agus. Yang kira-kira bisnis yang bernyawa ya, binatang itu cari yang kira-kira ditinggal seminggu itu nggak masalah, nggak perlu perawatannya nggak ribet ya Pak ya. Ribet, enggak. Ya. Cuman penyiapan di awal kali ya. Hanya di awal sama kolamnya. Oke. Nah, berarti dengan kata lain disebutkan tadi orang tua itu wirausaha, wira swasta. Iya. Bapak juga akhirnya menerjuni atau menekuni dunia wirausaha. Itu berarti Bapak banyak belajar dari orang tua juga nih. Enggak. Orang tua seorang pemborong. Oh, beda ya. Ya, wira swasta jauh. Tapi saya juga menekuni Sekarang dari dulu, menekuni pemborong juga. Karena saya juga STM-nya pembangunan. Atau jangan-jangan dulu milih jurusan itu karena Ya, terinspirasi orang tua. Cuma setelah lihat gitu, kok kalau kerja di proyek kok panas ya, uangnya dikit. Lalu apalagi setelah moneter ya, Iya, kan iya. banyak masalah, banyak demo-demo. Ya, Kalau ya. untung besar katanya korupsi. Nah, saya takutnya cuma di situ. Oh, ada menghindar itu. Ya, dari yang penyebaran fitnah itu males lah. Tapi kalau kita bisnis sendiri, apapun resikonya itu kita tanggung sendiri. Oke. Mana sih Pak yang lebih, saya tidak akan bicara soal menguntungkannya dulu ya, tapi mana sih yang lebih punya daya juang tinggi antara bisnis sebagai itu tadi pengembang sama jualan gitu? Kalau kita enaknya di inspirasi jualan. Kenapa? Karena kan masyarakat kita sekarang apa ya, banyak yang prinsipnya kita jual ini bisa untung sekian. Pertama, kedua, tidak orang yang kita nggak ada pimpinan, nggak ada atasan yang berusaha kamu harus berangkat jam sekian, harus pulang jam sekian, kan enggak Bapak. Bebas kita aja. Bebas. Kita boleh menjadwal diri kita sendiri Menjajah secara diri kita merdeka. sendiri. Oke. Asik juga nih. Seneng aku orang-orang yang kayak gini nih yang patut dicontoh, karena kan sebagian kalau mungkin di angkatan orang-orang yang lahir di tahun 70 80-an itu kan sebagian masih berpikir bahwa pekerjaan itu adalah ketika kita ngikut bos. Iya kan? Ketika kita itu kerja di kantor di mana gitu kan. Syukur-syukur jadi ASN gitu. Itu kan yang dipandang kayak gitu. Itu kan pandangan orang yang Betul. nggak mau apa ya, mandiri sendiri. Nah itu. Nah, dan risikonya ya oke sih, mungkin risikonya nggak terlalu gede. Cuman sebenarnya ketika kena masalah itu gede juga. Nah,
Kalau Pak Agus pernah nggak kepikiran pengen kerja sebagai ASN barangkali dulu waktu muda gitu? Tidak ada apa itu? Sama sekali nggak? Tidak ada mimpi ingin jadi ASN. Heeh. Karena saya prinsipnya saya tidak mau diatur, Bapak. Oh. Jadilah orang nomor satu, walaupun itu usaha kecil-kecilan, punya sendiri. Asik gitu. Asik nih. Asik nih. Jarang-jarang loh saya menemukan bintang tamu yang istimewa banget nih kalau gini, Pak Agus. Oke, tapi sebelum kita lanjut nih Pak Agus, ini kayaknya ada kawan kita reporter Radio Kota Batik yang sudah siap untuk menyampaikan laporannya. Kita harus sebentar jeda untuk untuk kita simak informasi dari siapa ini? Dari Naila yang mau mengabarkan tentang kreativitas SKB ya, yang menggelar pelatihan teknik di BORI. Lengkapnya di live report. Oke, apakah sudah siap Naila? Oke, kali aja sudah siap. Oke, sudah siap Naila di ujung telepon. Kita langsung sapa Naila di live report. Saatnya Anda ikuti laporan informasi dari reporter kami di Live Report. Oke, Naila. Baik, Ribut dan juga kawan, Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kota Pekalongan selenggarakan pelatihan pembuatan kaos dengan teknik Shibori yang melibatkan warga belajar paket A inklusi. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta didik maupun orang tua yang turut partisipasi secara aktif sejak awal hingga akhir acara. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis kemarin di 21 Februari 2025 di halaman SKB setempat. Widya Prada Muda Bidang PAUD dan PNS Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Fadila Ratnasari menyampaikan kawan. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak mendapat pengalaman baru dan lebih percaya diri dalam berkarya. Jadi hanya peserta didik, orang tua juga terus serta aktif yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap pendidikan inklusi ini. Menurutnya, saat ini perkembangan SKB Kota Pekalongan semakin baik terbukti dengan jumlah peserta didik yang hampir mencapai 300-an. Demikian reporter Naila melaporkan kembali ke studio Ribut. Baik, terima kasih Naila informasinya, dan itulah kawan informasi dari Naila yang menyampaikan ada kegiatan pelatihan teknik Shibori yang digelar oleh SKB dalam rangka untuk mengasah kreativitas warga belajar di SKB. Dan kita akan lanjutkan lagi di Inspirasi Bisnis. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu beberapa informasi penting lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Baru saja Anda ikuti Live Report bersama reporter Radio Kota Batik. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Pak Ahdi. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup. Sampaikan salam saya buat Pak dosen. Mengambil pelajaran dari setiap jumlah Oh, Pak Ahdi. Lah kok tepan? Bagi tiap butiran keringat pelanggan yang setia. menetes. Oh, pantesan. Apa makna kata sukses? Pantesan. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Saya tuh pas ke Pontianak lucu meneh di atas pesawat. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang. Halo, 1,2 Radio iki aku pengen Kota golek Batik. wong atas malah justru ketemu wong malah pringgo. Bersama para Teko-teko pebisnis yang ternyata dia menginspirasi. itu Don't busy. ngurusi usaha konveksi. Kalau di
Orang-orang sekarang Pekalongan kalau yang ke ngomongin Kalimantan liburan itu apa sih, rata-rata Mas? koneksi. Nah itu kita perlu bedain dulu tuh. Terus pas Sebenarnya neng liburan sama NTB healing tuh juga sama ngono. apa beda? Oke, nah itu dia. Ketika di luar itu biaya itu NTB, naik, tetapi ketemu kita masih sama orang melakukan Pekalongan juga. sesuatu Konvensi yang juga. biasa-biasa Enggak, tapi saja, dia sebagaimana di ngurusin tahun-tahun listrik. sebelumnya, artinya di kita sudah kelistrikan. terjebak ke dalam zona nyaman. Jadi kan Dan sebenarnya banyak apa ya? pikiran-pikiran yang hati-hati loh. Kita Jare bisa ning kono terjebak ki, di pikiran wong itu. Jawa ki disubyo-subyo Padahal pikiran tenanan, itu Iya, tidak di membantu Ajeni ya. dalam karena keseharian. Tidak hanya sekedar anak kita pas mempunyai balik ya keselamatan aku bicara ketemu wong kemudian kita anggap sepele wong saja. Cina tapi apakah ada faktor-faktor lain apa aslinya yang wong menyertai Surabaya dalam terus proses tumbuh punya kembang? usaha di NTB terus Siapa cerita sih bahwa yang gak ingin menjalani hidup yang kalau pakai bahagia orang kan? lokal itu Tentu agak lelet siapapun katanya. Iya, akan betul. sangat mendambakannya. Makanya aku Makanya, dioleh supaya orang hidup Jawa. Anda makin bahagia dan bermakna, simak kayak obrolan menarik. seputar Anda Orang dan Jawa keluarga. memang Tiap tekun, Selasa pukul Kemarin pas 19 pembangunan saya di Indonesia Sangitan, Barat, hanya di FM Kalimantan saya bawa orang sini 91,2 semua. Radio Kota Batik. Kayaknya pesawat. Anda dan keluarga, karena Oh, keluarga berarti jadi kan begitu masih berharga. bisnis di itu juga properti juga Ih, orang tua saya kan cuma melanjutkan. enggak, saya cuma bantuin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Ya, sempat Ribut sendiri Ahwadi tuh, Pak. dalam Kemarin di Wonopringgo. Ragam Kilas Berita. Apa itu Kawan, borong? selama bulan suci Ramadan, Radio Kota Batik kembali Hari- akan mempersembahkan kemarin sejumlah banjir program itu. baru. Gedung Patangnya Program-program itu. ini ditujukan Loh, untuk jadi kan memberikan begitu, motivasi Briko? sekaligus Ya, itu yang inspirasi cor bagi sampainya kan pendengar saya yang semua, informatif. 1000 Divisi program Radio meter. Kota Batik Ah, Trihanda yang 10.000 mengungkapkan ada 3 program andalan Gedung Patang yang sampai akan ke disiarkan Patang. setiap hari selama bulan suci Ramadan. Di antaranya Cahaya Rumah mertua Ramadan, saya, Historia Islam, Wonopringgo. dan Rihla Wah, Sang Gedung Cendekia. Patang Kemarin Seperti beda. dijelaskan, program Ah, Cahaya kena masuk Ramadan semua. merupakan program gelar wicara inspiratif Kamar mandi yang yang akan paling parah. menghadirkan sejumlah Karena kan narasumber yang berkompeten. apa Gelar ki, wicara ya, ini lumpurnya akan kan lumpur mengangkat ya. berbagai tema keagamaan yang Kadang kan dikorelasikan tinggi dengan banget sih, Pak. bidang-bidang lain seperti Kampungnya. kesehatan, psikologi, sains, budaya, iku- fikih Islam, dan lainnya. iku kan Dijadwalkan iya, kampung program dulur, Cahaya cuman kan Ramadan iku akan bekas disiarkan kali, setiap Pak. hari Oh, tadinya. mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Arah Barat. yang Pegadaian Tengah itu. Kali ini si Ombo jadi kemungkinan besar gitu ket biyen memang wis biasa langganan banjir. Diminta sama yang punya ya. Program lain yang Sama tak kalah seperti penting Merapi. adalah Historia Iya. Islam, Aku yaitu program wih, yang pas menyajikan kerja informasi sih, tentang oh. perjalanan sejarah Kandel, masjid dan Pak, musola kan di bisa kota digoreng Pekalongan. polo. Melalui program ini, pendengar Radio Masak Kota di Batik polo. akan diajak Ya, kayak mengenali Merapi itu, rekam Pak. jejak pemilihan masjid dan Sungainya musola di segini. Pekalongan dan kemarin perkembangannya. tahun Program ini 2010 dijadwalkan meledak akan besar. disiarkan setiap hari pada pukul 7.15, Jangan kan lebar. 13.15, Polsek dan aja hilang. 20.15 Di waktu atas itu. Indonesia Barat. Sejarah berdirinya Masjid Ihya Ulumuddin Ya, kaya yang kali berada sing di lingkungan Pondok Pesantren daerah Syafi'i Doro Akram Jenggot menuju berawal dari keinginan Mbah Kiai Tembusane, Haji Ketemu Akram kan Kasani, jadi ombo toh, Pak? ulama Nggih. panutan di desa Cilik. Jenggot waktu Wong itu aku, yang Ini berkehendak jembatan ingin cilik mendirikan sih kok. masjid. Sejalan dengan Jadi program kali ombo, Historia berarti Islam, emang aslinya Radio kali Kota Batik Aslinya ya mengeluarkan sungainya program Rihla lebar Sang paling. Cendekia. Heeh. Program ini akan Cuman karena menampilkan kisah-kisah keteladanan para bertahun-tahun cendekiawan Muslim dirawat, dari Nusantara. akhirnya Dengan kisah-kisah tersebut, daratan kawan yang Radio Kota Batik diharapkan Jadi akan daratan. mendapatkan informasi serta dapat Tapi mengambil alam hikmah kan nggak dari mau. setiap kisah. Alam Program terminta. ini akan disiarkan setiap hari pada Jaluk pukul japai. 10.15, Nah, 15.15 dan Aku nonton 20.15 video deh. waktu Lah, Indonesia ini Barat. kayaknya Demikian jembatan cilik ragam tuh kilas kayak. berita bersama saya udah Ribut gede Ahwadi ini. dan jangan lupa ikuti Berarti terus aslinya program kali ini Ramadan gede. Kota Batik hanya di FM 91,2 Radio Kota Masa Batik. ge sih, Wassalamualaikum daerah. warahmatullahi wabarakatuh. Batangnya itu masa ikonan dana lumpur gitu loh. Iya, lumpur lemparan dari atas semua. ya. Tadi gue belum terselesaikan sampai sekarang. FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, dilanjut lagi kebersamaan kita di Gelar Bicara Inspirasi Bisnis di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ada yang sudah bergabung juga, saya sapa terlebih dahulu dari Dodi di Bendan ya. Terima kasih atas WA-nya di 08554 Ada juga Yosi di Buaran ya, yang juga ikutan gabung. Tapi saya akan lemparkan nanti pertanyaannya ke Pak Agus. Bagus. Ini ada yang mulai pada Iya, iya. penasaran nih.
pertama dari Yosi di Buaran. Nah ini dia nanyanya gini, apa alasan Bapak akhirnya membuka usaha AB Saiki Mataram? Kita belum nyinggung ke situ loh. Padahal ini sudah tahu nih. Sekarang bisnis itu Pak? Iya, iga bakar AB Saiki. Itu AB Saiki apa sih? AB itu kan plat Jogja. Oh, maksudnya itu. Kalau Saiki kan Sai. Saiki gitu ya maksudnya. Bahasanya Sai itu bagus. Ki itu menerangkan tempat sekarang. Oh iya. Saiki gini loh. Oh iya. AB. Aku pikir gini. Habis ya apaan? Agus B-nya kan harusnya kalau misalkan sesuai dengan nama AR dong. Agus Rianto ini AB. Oh ternyata plat Jogja. Ya. AB. Oh, dibawalah ke sini. Tapi orang Pekalongan banyak loh Pak yang di Jogja. Banyak. Iya kan? Iya. Saya waktu di Jogja aja, wah, plat Jeep banyak banget motor. Pada nyaman di sana mungkin. Iya, aku aja kalau balik ke sana itu jalan-jalan tuh berasa kapan ya bisa tinggal lama di sini gitu. Tapi kan kalau padat. Sekarang udah padat. Padat jalannya tuh. Ya, udah nggak nyaman. Sekarang betul. Sejak kapan Pak AB Saiki Mataram? AB Saiki Iga Bakar spesial itu dibuka mulai tahun 2023 awal. Baru kemarin ya? Baru 2 tahun. Pasca Covid. Pasca Covid selesai. Apa? Kenapa kok bisa buka itu? Ya sebelumnya kan kita pelajari untuk sekitaran kuliner Mataram. Itu kan sudah banyak kuliner geprek, ayam. Ya yang paling ramai itu. Pantil ayam itu kan cuma satu yang belum ada. Iga ini. Iga bakar dan ayam bakar, tapi modelnya bukan di bumbu kuning. Kita pakai khas Jogja di bacem. Oke. Lain ya. Lain dari yang lain gitu. Oke. Kok berani sih bikin iga bakar? Kan kalau dibilang itu makanan mahal loh. Iya. Ya makanya kita jual sesuai harga mahasiswa aja lah. Murah meriah, bisa dinikmati gitu. Gitu. Masa harus paket mahal nggak usah. Nggak usah ya. Tapi kalau kemana-mana itu iga bakar mahal pasti. Lihat dulu isi dompet dulu. Mau pesen apa kalau di resto itu? Iya. Bentar, lihat dompet dulu itu. Ini mesennya yang mana ya? Pengennya iga bakar tapi begitu lihat isi dompet, kayaknya nggak cocok. pindah menu ayam bakar lagi. Nah, inspirasi untuk jadi itu ya, karena pingin ada pembedaan di antara kuliner lapangan Mataram. Kenapa milih lapangan Mataram, Pak? Karena lapangan Mataram saya itu pernah sebelum buka di lapangan Mataram, itu kan saya telusuri dulu Bapak, dari Brebes, Tegal, Pemalang, Batang. Saya sudah mempelajari 2 tahun muter. Tapi untuk masyarakatnya yang loyal dengan menu makanan, orang Pekalongan suka makan di luar. Oh gitu ya? Iya. Ini survei beneran? Survei benar. Berapa tahun? Saya 2 tahun. 2 tahun. Di Brebes emang kayak apa sih? Saya dari 2017 loh Pak. Udah survei di Brebes, Pemalang, Tegal, sama Batang. Bukannya Batang juga lumayan ramai juga Pak? Iya ramai, tapi kan cuma seputaran kotanya itu aja. Di alun-alun itu aja ya. Yang kedua jauh dari kampus. Oh iya, nggak ada kampus di sana. Kampus. Kampusnya jauh di timur. Iya. Tegal juga jauh. Saya ngajar di sana jauh juga. Memang ngenturit Pak kalau tapi karena lapangan Mataram kan dekat. Iya. Ada Unikal, ada UNBP, Stimik biasanya nongkrong juga di situ. Oh iya ya. Artinya kampus sangat mendukung atau memberikan dukungan bagi usaha bisnis dong. Iya betul, untuk pengusaha kuliner atau pedagang-pedagang UMKM itu yang ingin maju ya
yang dekat-dekat kampus pasti cepat maju. Oh gitu. Iya. Kenapa Pak? Karena kan kalau mahasiswa rata-rata makanya mesti suka di luar. Iyalah, karena kampus nggak ada dapur sendiri. Iya, ya lalu bisa lihat pemandangan sama suasana kanan kiri. Betul. Mereka suka nongkrong. Nongkrong, ngopi-ngopi juga sambil menikmati kuliner. Iya, kalau aku lewat, saya kadang-kadang kan sering beberapa kali makan di mana di Mataram itu bareng istri itu. Iya. Iya ya, isinya mahasiswa semua kayaknya. Mahasiswa semua. Mahasiswa anak-anak SMA itu. SMA. Tapi kalau SMA masih sebagian sih, nggak semuanya. Rata-rata ya anak kampus sama pegawai-pegawai kantor. Iya ya. Oke, ntar nih bisa dapat tempatnya di Mataram. Ternyata surveinya udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Terus sampai Batang di survein semua. Tapi emang dari seluruh tempat yang dengan survei ini memang beneran Pekalongan yang Pekalongan. Jadi saya sebelum di lapangan Mataram saya juga buka di Menjono. Menjono mana? Sebelah mana? Masjid Jalan Karya Bakti. Oh situ. Itu di belakang. Nah itu ada pernah di situ. Yang yang sekarang jadi Lamongan itu kan bakso. Oh itu bakso itu. Iya, bisa dulu di situ. Tapi memang juga kurang. Iya. Karena jauh dari kampus sih ya. Dan di sana kayaknya daerah lintas doang sih Pak. Lintas doang. Bisa untuk cuma jaga untuk nongkrong nggak enak. Nggak enak. Ada satu warung yang memang bisa bertahan di sana karena memang vibe-nya untuk nongkrong sih. Nah itu pun nggak semua kalangan. Betul. Kalangan tertentu aja. Kalau di lapangan Mataram kan dari yang SMP, SMA bisa ikut nongkrong lah ibaratnya. Oke, berarti beneran nih banyak ilmu nih. Saya ke Dodi di Bendan yang gabung lewat WA juga. Selamat siang Pak Agus. Untuk mau nanya nih, untuk menu-menu masakan itu terinspirasi dari mana sih Pak gitu? Dan apa itu memang hobi gitu? Kalau inspirasi memang dari kita sendiri Bapak. Hobi saya memang masak. Oke. Bisa masak. Jadi inspirasi menu khusus bebakaran kalau saya sukanya. Tapi tadi kita pakainya bukan bumbu kuning. Bumbu bacem. Tempe, tahu, ayam, iga kita bacem. Itu zaman-zaman itu dapat dari Jogja mesti. Itu dari inspirasi man kalau sana gitu. Ayam bakar, kalau bacem kan bumbunya sampai meresap ke dalam. Iya. Tapi kalau kuning rata-rata cuma dikasih warnanya aja. Betul. Dan kita buka masih putih. Dan ini apa ya, meresapnya bumbu agak lama. Gitu. Oh gitu. Hobinya masak. Keren ya. Gak malu Pak. Laki-laki masak. Hidup jangan egois atau apa, jangan malu lah untuk meraih masa depan, dikesampingkan untuk malu itu. Iya. Soalnya kan kadang ada laki-laki yang ngerasa bahwa laki-laki, maksudnya sih laki-laki masak gitu. Iya. Jadi buka di warung sini, Bapak sendiri yang ngolah masakannya? Kalau yang masak saya semua. Wah, tenaga tinggal melayani aja. Oke, gila nih, bener ini gila nih, gokil banget nih. Ada ya, tapi memang faktanya memang chef juga rata-rata laki-laki. Iya kan, dan mereka sukses juga ya. Artinya urusan dapur tidak kemudian menjadi dominasi, tidak menjadi keharusan dominasi perempuan. Betul. Ya. Laki-laki juga bisa. Saya juga hobinya masak Pak. Wah bagus. Iya, kalau aku pulang ke rumah gitu malam-malam gitu lapar gitu. Mie rebus. Enggak, aku beneran masak. Jadi apa aja bahan yang ada di kulkas, apa sih yang masih gitu, udah deh saya olah. Mau itu daging ayam, mau itu daging sapi atau apa aja saya olah. Karena daripada beli, mahal ya. Kebutuhannya kita itu kan masih banyak gitu kan.
kalau dipikir-pikir iya sih, sekali-kali ya makan di luar perlu sebagai refreshing. Tapi kalau itu menjadi hobi kayaknya jangan deh. Nah, banyak Pak, setiap hari berapa pelanggan kira-kira diambil? Alhamdulillah saat ini sudah di atas 50 porsi target awal kita jualan. Kalau bisa dinaikkan sampai ke 100 porsi lah per hari. 100 porsi? Saat ini masih 50-60. Itu memang target awal kita udah 50 porsi cukup lah, nggak usah banyak-banyak gitu. Karena pendatang baru gitu loh Pak. Iya benar. Nah ini kan di sana sudah ada banyak yang buka. Iya. Jadi kan pendatang baru. Apa tantangan yang seru waktu itu? Tantangan yang seru waktu itu kan kalau di lapangan Mataram sudah banyak orang jualan. Apalagi di sepanjang jalan-jalan itu beraneka macam makanan. Iya. Cuma prinsip saya tapi satu lah itu, 3 belum ada. Berarti nggak merasa ada saingan gitu ya? Ada saingan. Belum ada. Jadi takut itu tantangan bagi mereka yang tidak sesuai dengan menu makan saya, tapi menu makan saya beda dengan mereka gitu. Tapi dengan kanan kiri akur kan Pak? Alhamdulillah saling kerjasama. Kalau kita kurang apa ya minta samping gitu. Iya, itu jauh lebih menyenangkan sih bisnis itu seperti itu. Soalnya kalau misalkan bersebelahan tapi berasa kayak jauh gitu nggak enak banget tuh. Nggak enak banget untuk usaha. Betul. Ya, jadi kita ngerasa bahwa saya itu sebenarnya pengen usaha kok kayak nggak diterima sih sama orang-orang sini gitu kan. Oh gitu. Oke. Nah, siapa lagi nih yang gabung? Ada Yuli di Poncol. Nah, ini Yuli di Poncol itu nanyain. Ini pertanyaan lucu. Jadi narasumber di RKB untuk program ini apakah Pak Agus bawa contoh jualannya Pak? Lapangan Mataram langsung ke lapangan Mataram aja. Ya, Yuli di Poncol ya. Langsung ke lapangan Mataram. Berarti di tengah-tengah itu lah ya? Yang di tengah ya? Pintu masuk ya? Ya persis. Ya berarti bener aku sudah menduga itu. Pak Musin di Podosugi. Ya ini Pak Musin nanya nih, ini orang asli Podosugi ini Pak? Iya. Sesepuhnya Depengkotnya Podosugi. Nah ini kayaknya perlu Pak Musin mampir ke warungnya Pak Agus nih. Mau nanya untuk iga bakar satu porsinya berapa ya? Oke, harganya berapa Pak satu porsi? Kalau iga bakar saat ini murah meriah 15.000 komplit. Wih, 15.000 loh Pak? Komplit, minum, lalapan plus nasi. Murah banget loh itu hitungannya. Sambal bebas. Wih. Ya kita kasih sambal satu mangkok. Itu bener murah loh. Karena kalau di resto paling enggak 75. Tapi kan porsinya jumbo. Iya. Saya beberapa kali 75. Gaji sebulan habis dalam waktu. Mahasiswa nggak bakal masuk kalau 75. Oh iya jelas. Itu jelas, itu untuk keluarga sih. Kalau itu resto keluarga gitu. Siapa lagi? Dina. Ini Dina ada nih yang nanya dari Jenggot. Kalau boleh tahu nih, modal awal untuk buka usaha berapa nih Pak? Modal awal untuk buka usaha dari nol atau buka awal untuk usaha dagang? Yang ini dong, yang sekarang aja. Ya maksudnya kan dari alat-alat. Dari alat-alat tuh. Atau ke makanannya semua. Dari semua deh. Ya dikit kita buka awal paling 10 juta. Nggak bisa? Bisa. Ya kan kita beli alatnya bertahap aja Bas. Mungkin beli piring ya 1 sen dulu. Nanti kalau udah berkembang banyak kita nambah. Jadi memang kita buka awal modalnya nggak banyak nih Pak. Oh gitu. Jadi jangan dipikir bahwa ketika buka dagangan itu harus semuanya ready enggak gitu ya. Enggak. Jadi kita lihat dari kekurangan kita tiap hari apa. Benar sih ya. Ibu saya juga ngajarinya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ibu saya kebetulan jualnya kelontong gitu kan. Modal awalnya cuman berapa? Kalau dulu ratusan ribu itu kan sudah banyak. Sudah banyak sekarang seperti ratusan juta kalau dulu lah ya. Itu baru puluhan ribu aja itu. Baru ribuan lah istilahnya.
diawali dari apa dulu nih yang harus disediakan? Yang paling vital dulu. Iya, yang paling pokok pokoknya. Nah, yang paling vital untuk bisnis Bapak itu apa? Yang paling vital? Ya seperti piring sama tataan cuci tangan dan sambal-sambal. Terutama kalau kompor udah otomatis. Oh, otomatis ya itu ya. Itu sudah menjadi ya karena masakan. Gitu. Kalau keuntungannya per bulan sekarang? Keuntungannya itu kita di angka antara 10 juta per bulan per itu? bulan. Gila, keren. Ya kadang kan sehari dapat 300, kadang 400, ya pernah lah di angka 800. Pas ada rame-rame itu ya? Malah enggak. Kalau rame-rame malah selama ini enggak ada pengaruh, Bapak. Oh gitu? Iya. Kayak misalkan ada acara festival literasi. Iya, enggak ada ngaruh. Enggak ngaruh? Enggak ngaruh. Karena festival setiap di lapangan Mataram, di dalamnya dikasih kuliner. Benar. Jadi nggak ada pengaruh dengan penjual kuliner. Terus gimana Bapak menyiasati itu? Kan ada dalamnya jualan, sementara Bapak udah lama di situ. Ya kadang gimana gitu ownernya mereka, kita terima aja. Kalau kita kalau keinginan kita selaku pedagang kuliner situ kan kalau bisa mengadakan pameran batik atau pameran apa kan dalamnya jangan dikasih kuliner, biar pedagang-pedagang kuliner itu menikmati hasilnya juga. Betul. Atau minimal pagernya diluasin lagi gitu ya. Lagi di fullin gitu. Nanti kan istilahnya kuliner yang ada di situ itu dirangkul untuk jadi, dan itu istilahnya karena sudah lama di situ ya udah deh free gitu. Itu ya. Iya. Free untuk sewa ininya atau apa. Kan udah lama ya Pak ya. Iya. Nah ini sekalian siapa tahu ini didengar Pak. Pak Musin, wah ini Pak Musin kayaknya concern banget nih siang hari ini. Insya Allah suatu saat tak mampir katanya. Wah. Terima kasih Bapak. Kalau Pak Musin udah bilang kayak gini nih pasti sebentar lagi mampir. Enggak cuma mungkin sehari berikutnya atau berapa hari berikutnya pasti mampir itu Pak Musin. Oke, nah. Nggak kerasa sudah hampir 1 jam. Iya. Nah, iga bakar, ayaman juga. Masih ada yang mau diinovasikan. Kalau saat ini memang sudah bergerak di ayam geprek telur, lalu sate klotok, ini gulai bubur gulai sapi. Inovasinya nanti kita inovasi lagi sambal sambal bawang, sambal hijau, sama sambal mata. Oke. Nah ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Musin. Pak Musin kayaknya kencang banget nih. Kemarin kan ada gas yang agak langka. Nah itu menjadi kendala nggak Pak? Kalau gas, alhamdulillah saat ini kan kita sudah ada yang penyetok. Jadi enggak, sebelum habis sudah ada stok 4 tabung. Oh setiap hari 4 tabung? Setiap hari 4 tabung. Kebutuhannya ya? Iya. Jadi nggak bakal kekurangan kalau saya. Oke. Walaupun harganya mau dinaikin 25, 24 ya kita bayar. Yang penting stok jangan sampai kurang gitu aja kalau saya. Yang penting stok aman gitu. Soal harga oke lah mau diapa berapa gitu ya. Karena ya sih prinsip bisnis kan emang gitu ya. Oke harga dinaikin, ya aku juga bisa naikin harga itu. Ya alhamdulillah enggak. Sama suhu 10.000 dan 15.000. Oh keren. Mau iya, walaupun sambal itu mahal. Cabai lagi mahal-mahalnya. Terus gimana nih Pak? Sama, saya nggak ngurangin. Nggak mengurangin jumlah stok sambal, nggak mau nambah harga menu. Masih utuh potongan sama. Siasatnya gimana sih Pak? Kok bisa seperti itu? Ya kalau kita kan nggak usah mengambil banyak-banyak keuntungan, yang penting bisa berjalan dulu. Ya. Dapat pelanggan aja dulu deh. Dapat pelanggan, bisa berjalan, alhamdulillah lancar gitu aja. Oke. Nggak usah terlalu ambisi ambil untung. Gitu aja. Gitu ya. Syukur-syukur sambil ngamal, makanya murah meriah aja. 10 juta masih banyak lah ya. Banyak loh Pak. Untuk sebulan 10 itu keren loh. Ya kan kalau sehari 300, 400 itu. Itu Pak.
Ini mumpung di ujung acara nih. Harapan Bapak apa? Harapan saya ke depannya ingin membesarkan usaha tapi punya lokasi yang paten. Oke. Yang bisa untuk punya aula ya seperti di Jogja dulu. Sudah ada gambaran? Sudah. Daerah kabupaten pasti? Enggak, di Pemalang. Nambang di Pemalang tapi yang mungkin yang besar sana. Di daerah Ulu Jami? Di Petarukan. Oh, Petarukan ya. Sudah ada lokasi. Kenapa ambil Petarukan? Kan kayaknya sepi. Lokasi mungkin letaknya itu di tepi pantai. Bukan, sawah. Oke. Masih menikmati pemandangan alam langsung. Oke. Ini yang masuk ke utara atau yang masuk ke selatan nih? Ke utara. Oh. Itu sih masih asri sih. Masih asri. Ya, betul. Oke. Bagus. Iya. Saya sangat terinspirasi banget dengan cerita-cerita Bagus. Terima kasih sekali sudah menginspirasi siang hari ini. Sama-sama Bapak. Keren banget. Terima kasih atas waktunya juga. Lain waktu mampir lagi Pak sini. Siap Pak Ribut. Terima kasih. Ya kawan, itulah tadi obrolan kita di gelar bicara inspirasi bisnis untuk siang kali ini bersama Pak Agus Arianto. Keren banget kisah-kisahnya dan ada banyak hal yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bekerja keras itu wajib hukumnya. Karena kalau nggak seperti itu, mau sampai kapan kita akan menjadi orang yang lemah gitu. Pak Agus sudah membuktikan paling tidak sejak kelas 3 SD sudah terbiasa seperti itu. Nah ini bagi anak Gen Z ya. Yuk, jangan malas, jangan mager. Mulai dari sekarang ubah mindset, ubah paradigma bahwa tidak ada segala sesuatu tuh datang begitu saja. Nasib baik itu nggak harus ditunggu, tapi dijemput. Oke, saya Ribut Tawadi di gelar bicara inspirasi bisnis kita akan akhiri dan kita akan ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Aduh.